Assalamualaikum. Hai anu nanggro. Salam bak kamu suot berada. Waalaikumsalam Allah. Hana hai kamu meh harta yang berkado lahana tubuh do yang nak kamu mah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 5 yang akan membahas sedikit tentang teks deskripsi, yang mana anggota dari kelompok kami tersebut adalah pertama ada Junikar, saya sendiri sebagai ketua kelompok, dan berikutnya ada Saiful Bari. Saya Saiful Bari. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pengertian teks deskripsi dan juga ciri-ciri teks deskripsi. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada Putri Suryami. Dan selanjutnya ada Ena Amrandu. Hai, saya Ena Amran. Di sini saya akan menjelaskan tujuan teks deskripsi dan struktur teks deskripsi. Terima kasih. Dan yang terakhir ada Rosnida. Hai, nama saya Rosida. Saya akan menjelaskan tentang struktur teks. Ya, kami di sini akan mengupas dan menjelaskan sedikit tentang apa itu teks deskripsi, yang mana dijelaskan oleh kelompok masing-masing kelompok kita. Dan di sini saya di tempat kampus saya berdiri ini, yaitu di kampus S3IP Bina Bangsa Melabu, yaitu kampus ini berada di Jalan Nasional Melabu Tapak Tua, Kampung Penaga Cicujung, Kecamatan Merupu, Kabupaten Aceh Barat. Dan kampus S3 Bina Bangsa Melabu ini didirikan pada tahun 2009, dan kampus S3 Bina Bangsa Melabu ini juga memiliki 3 bagian prodi. Yang pertama program studi matematika, dan yang kedua program studi biologi, dan yang ketiga program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dan kampus S3 KIP Bina Bangsa Melabu memiliki 3 lantai, 19 ruang belajar, 1 ruang lab komputer, 1 ruang biologi, dan juga 1 ruang perpustakaan. KIP Bina Bangsa Melabu ini adalah kampus swasta yang terbesar di Barsela. Untuk lebih jelasnya mengetahui apa itu tentang teks deskripsi, pengertian teks deskripsi, tujuan, langkah-langkah yang secara jelas dan singkat akan dijelaskan oleh masing-masing anggota dari kelompok 5. Langsung saja akan dijelaskan oleh saudara Saiful Bari yang akan menjelaskan tentang apa itu pengertian teks deskripsi dan langkah-langkah teks deskripsi. Pada saudara Saiful Deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas tentang sebuah objek, baik itu tempat maupun peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan secara langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, tadi baru saja saya menyampaikan tentang pengertian deskripsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri deskripsi. Nah, ciri-ciri deskripsi di sini yang pertama ada paragraf deskripsi menggambarkan tentang sesuatu. Itu yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua, paragraf yang gambarkan dijelaskan secara jelas, rinci serta melibatkan lisan indera. Selanjutnya ciri-ciri yang ketiga. Di ciri-ciri yang ketiga di sini ketika pembaca membaca teks deskripsi, seolah-olah pembaca ini merasakan langsung apa yang sedang dibahas dalam sebuah teks yang dibacakan. Kemudian ciri-ciri terakhir, di
ciri-ciri terakhir ini menjelaskan tentang tes deskripsi ini, menjelaskan ciri-ciri fisik tentang sebuah objek seperti bentuk, ukuran, tempat, warna, dan ciri-ciri psikis. Terus ciri-ciri selanjutnya, kemudian ciri-ciri terakhir di sini juga dalam teks deskripsi juga menjelaskan tentang keadaan sebuah objek dengan rinci dan jelas. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian ataupun jenis-jenis teks deskripsi. Di sini ada kawan kami lagi yang akan menjelaskan. Saya persilahkan kepada saudari Muti Suryami untuk menjelaskan tentang jenis-jenis teks deskripsi. Saya Muti Suryami. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi paragraf subjektif, yaitu suatu paragraf yang menggambarkan objek menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Yang kedua, teks paragraf spasial. Dalam teks ini yang digambarkan hanya berupa benda, ruang, waktu, dan lain-lain. Yang ketiga, teks paragraf objektif. Teks ini yang menggambarkan apa adanya menurut kesan penulis yang tanpa disebenarkan oleh opininya itu sendiri. Dan terima kasih selanjutnya dijelaskan oleh Ena Amran tentang tujuan dan latar belakang deskripsi. Terima kasih, saya Ena Amran. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tujuan teks deskripsi dan langkah-langkah cara pembuatan teks deskripsi. Di mana tujuan teks deskripsi itu berbeda dengan teks-teks yang lain. Tujuannya untuk mempengaruhi minat si pembaca maupun si pendengar, seolah-olah mereka merasakan langsung apa yang sedang diceritakan dalam teks tersebut. Di sini saya juga akan menjelaskan langkah-langkah cara pembuatan teks deskripsi. Yang pertama, menentukan tema. Tema itu sangat berpengaruh dalam teks deskripsi. Tujuannya untuk tersusun baik cerita tersebut. Setelah itu, menentukan tujuan. Dalam teks deskripsi juga sangat ditentukan dan juga sangat dituntut tujuannya supaya ceritanya sesuai dengan apa yang diharapkan si pembaca dan si pendengar. Yang ketiga, pengumpulan data. Dalam pengumpulan data itu harus adanya pengamatan yang sesuai dengan objek yang ingin dibahas. Yang keempat, setelah datanya terkumpul, si penulis ini harus menentukan latar belakang karangan tersebut. Setelah itu, setelah karangan tersusun, baru akan menjadi sebuah teks deskripsi. Terima kasih. Selanjutnya, struktur teks deskripsi akan coba dijelaskan oleh saudara saya yang bernama Rostika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks deskripsi. Adapun 3 struktur yang menyusun teks deskripsi sehingga menjadi satu keutuhan. 3 struktur tersebut yaitu: 1. Identifikasi. Identifikasi yaitu penentuan identitas seseorang, benda, dan sebagainya. 2. Grafikasi. Grafikasi yaitu penyusunan bersistem dalam kelompok menurut kaedah atau standar yang telah ditetapkan. 3. Deskripsi bagian. Bagian deskripsi yang berisi tentang teks, gambaran-gambaran, dan di dalam teks Penjelasan tentang teks deskripsi, yang mana ada pengertian dari teks deskripsi, tujuan teks deskripsi, dan juga langkah-langkah dan juga jenis, dan ada juga struktur teks deskripsi. Yang mana pengertian dari teks deskripsi yaitu sebuah paragraf yang menggambarkan suatu objek ataupun yang menggambarkan secara rinci tempat maupun objek yang telah ditetapkan. Dan tujuan dari teks deskripsi ini yaitu untuk mempengaruhi baik itu pendengar ataupun pelihat yang seolah-olah merasakan secara langsung apa yang telah dia lihat dan apa yang telah dia baca. Dan kami di sini selaku kelompok 5 yang memberikan sedikit pengertian dan memberikan sedikit penjelasan tentang teks deskripsi. Mungkin kami juga merasakan banyak kekurangan dan juga banyak kesalahan, baik itu dalam kata-kata ataupun sifat kita yang telah melakukan perekaman saat ini. Kami semua mohon maaf, dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngejok ranum nyombat hai Ranum lepajoh wujud ku Bio 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 Ngejok ranum nyombat hai Ranum lepajoh wujud ku Bio 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 Ngejok ranum nyombat hai Ranum lepajoh wujud ku Bio 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 Ngejok ranum nyombat hai Ranum lepajoh